Bagaimana kabarnya hari ini? Lause harap kita kabarnya semuanya baik ya. Hari ini kita ibadah yang pertama di tahun yang 2021. Tahun baru, sukacita baru bagi kita. Kita mau semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayo, adik-adik semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri, ayo. Siapin dirinya, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Ayo berdiri semua, berdiri. Udah siap? Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Adik-adik sekalian, kita bersyukur kita boleh memuji nama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh di dalam ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Ayo, sikap berdoa yang baik gimana? Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ayo, Lause mau lihat adik-adik sekalian, sikap doanya yang baik. Jangan ada yang ngintip-ngintip lagi, jangan ada yang ganggu adiknya atau kakaknya yang lagi ibadah lagi. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, kami mau menyanyi, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih semangat gak adik-adik sekalian? Kalau masih semangat, bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya, lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk, udah berdiri semua, udah siap bergerak, kita olahraga, kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Dalam kasih Yesusku, seindah
Kasih Yesus melebihi semuanya. Kasih Yesus kasih yang terindah dan kasih yang terbesar untuk kita semua. Nah, kita mau persiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapin Alkitabnya, buku catatannya. Kita mau benar-benar fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Mega. Sebelum itu kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Lause Mega. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan pujian dan menyanyikannya ya. Sekarang tiba giliran kita mendengarkan firman Tuhan, supaya hati kita boleh diserami oleh firman Tuhan. Sebelum pembacaan firman, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus, tolong berkati kami ya Bapa untuk kali ini, dan seterusnya karena kami membaca firman-Mu dan juga mendengarkannya ya Bapa. Bagi kami Tuhan, kita bisa lebih fokus dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Nah adik-adik, kita mau baca Alkitab dulu dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Masih bacain ya. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah tentang orang yang bertobat, orang yang hidup baru. Dengan kata lain seperti yang saya bilang tadi, orang yang sudah bertobat dari kehidupannya yang lama menjadi kehidupan yang baru.
Karena Tuhan memberikan anugerah kepadanya ya, yaitu anugerah keselamatan. Zakheus ini siapa ya? Zakheus ini adalah orang Israel, ya. Dia seorang pejabat tinggi di Israel, di kota Yeriko. Nah, Zakheus ini menjadi kepala pemungut cukai yang diangkat oleh bangsa Romawi untuk menguasai kota Yeriko. Dia punya banyak buah. Terus dia kaya raya. Jadi dia sangat kaya dari hasil pekerjaannya ini ya. Setiap hari dia membentangkan meja yang panjang-panjang di tengah lapangan, dan anak-anak buahnya juga bersama dia ya. Lalu bangsa Israel harus menyetor pajaknya kepada Zakheus. Lalu hasil dari pungutan pajak ini disetor kepada bangsa Romawi. Sebagian lagi diberikan kepada anak buahnya, dan sebagian besar dimasukkan ke lumbung pemeliharaan kekayaan dia. Makanya Zakheus semakin hari semakin kaya dia. Nah, Zakheus ini sudah mendengar bagaimana kehebatan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengadakan banyak mukjizat, terus bagaimana Tuhan Yesus mengabarkan firman Tuhan kepada orang banyak. Dia punya kuasa dan sangat luar biasa dalam menyampaikan firman Tuhan. Makanya dia pengen ketemu Tuhan Yesus. Nah, suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Zakheus ini tidak menyia-nyiakan kesempatan adik-adik ya, karena dia sudah sangat ingin mengenal Tuhan Yesus. Lalu dia pergi menemui Tuhan Yesus ya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Wah, ramai banget yang mengerumuni Tuhan Yesus. Dia ingin berusaha mendekat adik-adik, tapi gak bisa. Saking ramainya orang banyak itu. Terus dia mau loncat-loncat, mau lihat muka Tuhan Yesus aja deh, aku lihat, gak masalah. Yang penting aku bisa melihatnya. Tapi gak bisa adik-adik. Kenapa ya gak bisa? Karena dia pendek. Badannya pendek ya dia. Sementara orang-orang yang dapatnya tinggi-tinggi. Jadi dia gak bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, dia frustasi. Gimana ini ya? Padahal aku sangat pengen melihat Yesus itu. Sangat penasaran. Lalu dia gak habis ide ada dia punya akal. Karena di depan itu dia melihat sebatang pohon ara di tepi jalan. Dan dia melihat pasti Tuhan Yesus dan orang-orang banyak itu akan melewati pohon itu. Sekencang mungkin dia berlari ke pohon itu adik-adik ya. Dia mendahului orang banyak dan Tuhan Yesus. Cepat-cepat dia memanjat pohon itu. Wah, hatinya sangat senang. Dia sangat gembira. Dia bisa melihat sosok Tuhan Yesus yang hebat dan dahsyat itu. Yang sangat dia ingin kenal itu ya. Nah, dia dengan perasaan senang ketika dia melihat Tuhan Yesus ya dari atas pohon. Nah, tanpa diduga, tanpa disangka, rupanya Tuhan Yesus sudah ada di bawah pohon ara itu. Lalu Tuhan Yesus segera menyapa Zakheus. Bilangnya, Zakheus, turunlah. Cepat Zakheus turun ya, karena dia tidak menyangka dan sangat kaget bahwa Tuhan Yesus ada di bawah sedang menunggunya. Dia cepat-cepat turun dia. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Makin kaget aja Zakheus. Wah, Tuhan Yesus yang hebat itu, Tuhan Yesus yang dielukan orang banyak itu mau menumpang di rumah orang yang jahat seperti Zakheus. Wah, itu suatu kehormatan yang luar biasa adik-adik ya. Terus gimana dengan orang-orang yang banyak ada di situ itu? Nah, mereka tuh gak senang adik-adik ya, melihat Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Zakheus. Mereka gak senang, mereka bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Lah,
Kok seorang Tuhan Yesus yang hebat, yang menyelamatkan orang, memberitakan firman Tuhan, Injil dengan kuasa, kok mau ya menginap di rumah orang yang berdosa? Mereka tahu adik-adik itu siapa? Zakheus. Karena setiap hari mereka harus menyetor pajak kepada Zakheus. Zakheus ini adalah seorang pendosa yang besar, yang bagi mereka gak patut diampuni. Ya adik-adik ya. Makanya mereka sangat tidak suka, tidak senang bahwa Yesus akan menumpang di rumah Zakheus. Mereka sangat iri hati adik-adik ya. Karena Zakheus ini suka berbohong ya. Suka mengambil pajak tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh bangsa Romawi ya. Dia suka mengambil sesuatu yang tidak seharusnya adik-adik ya, menagih uang pajak yang tidak semestinya. Makanya mereka semakin tidak suka kepada Zakheus, sangat benci. Kalau bisa deh, jangan usah ketemu Zakheus. Itu bagi mereka ya. Tetapi bagi seorang Tuhan Yesus tidak mau seperti mereka ya. Dia mau menerima orang yang berdosa. Maka Tuhan Yesus menumpang di rumah Zakheus. Lalu ketika Tuhan Yesus menumpang di rumah Zakheus, Zakheus merasa bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Zakheus ya, sangat mencintai Zakheus, sampai-sampai dia mau dan merelakan dirinya untuk menginap di rumah Zakheus ya, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada Zakheus. Makanya adik-adik ya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan hati kepada Zakheus, yaitu hati yang baru ya, hatinya dibukakan, pikirannya dibukakan oleh pemberitaan firman yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka hati terbuka adik-adik ya, dia dengan berani dia berkata, Tuhan, dibilang seperti itu ya, tanpa ragu-ragu, dan berani dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Wow, hebat ya, seorang pendosa yang tadi tiba-tiba bertobat, berubah, bahkan dia mau memikirkan orang yang miskin, karena dia tahu bahwa selama ini dia mungkin sudah mengambil uang dari orang-orang yang miskin dan tidak sepantasnya dia melakukan seperti itu. Makanya setengah dari hartaku Tuhan akan kuberikan kepada orang miskin. Dan bukan hanya itu adik-adik ya, dia sadar juga mungkin selama ini dia banyak mengambil uang yang tidak semestinya dari pajak-pajak yang sudah ditentukan oleh bangsa Romawi. Lalu dia berkata juga, Tuhan Yesus, sekiranya ada seseorang yang kuperas, maka aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Wah, Tuhan Yesus sangat senang dan menyambut pertobatan dari Zakheus. Tuhan Yesus bilang, wah, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini adalah anak Abraham juga. Lalu dia berkata, Tuhan Yesus berkata, aku datang ke dunia ini untuk mencari dan menemukan orang yang hilang. Seperti Zakheus itu ya. Tuhan Yesus datang untuk menemukan orang-orang yang hilang, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat. Tentu kalau dia mau mengambil atau menerima anugerah yang Tuhan sudah kasih. Zakheus tidak menyanyiakan kesempatan itu dia. Dia mengambil anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu ya, anugerah keselamatan ya. Tuhan Yesus sudah menemukan Zakheus. Itulah anugerah yang didapatkan oleh Zakheus. Sungguh bersyukur ya, Zakheus ditemukan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada Zakheus. Tuhan sendiri yang menawarkan keselamatan kepada Zakheus. Nah adik-adik, kesempatan ini di tahun baru ini 2021 ini jangan kita sia-siakan anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adik-adik ya. Kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kalau sudah menerima, harus ada perubahan. Seorang pendosa besar seperti Zakheus
mau berubah, apalagi kita yang sudah tahu keselamatan itu ya, dari sejak sekolah minggu kita sudah belajar firman Tuhan, mengenal siapa itu Yesus. Harus ada perubahan. Kita tanggalkan yang jahat-jahat dalam diri kita. Apa itu Lause? Iya. Contohnya, gak boleh ngomong sembarangan. Gak boleh ya, Dip ya. Terus apa lagi? Gak boleh egois. Gitu. Gak boleh sombong. Gak boleh jaim juga. Gak boleh juga berbohong, mencuri. Banyak lagi ya. Tetapi mari kita melakukan buah-buah roh yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita ya, mengasihi sesama manusia ya, seperti diri kita sendiri ya. Dan jangan lupa juga yang terutama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kita sudah mendengar firman Tuhan itu yang barusan tadi sudah Lause sampaikan. Setelah adik-adik sekolah minggu boleh mempelajari, mengingatnya dan melakukannya untuk bekal kita setiap harinya. Nah, kita tutup mendengarkan firman Tuhan ini dengan doa. Semua lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, kami sudah menerima anugerah yang dari Tuhan, dan kami boleh dan mau melakukannya ya Bapak. Pakai Tuhan setiap anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak, mau berubah, terutama di 2021 ya Bapak. Kami mau berubah menjadi lebih baik, karena seorang pendosa besar ya Bapak, seorang Yakius mau berubah ya Bapak. Demikian juga kan anak-anakmu ya Bapak, taruhkanlah hikmah dalam hati kami, pikiran kami, supaya kami Tuhan terus melakukan firman-Mu dan tidak jemu-jemu. Dan kami mau berjuang Tuhan ke arah yang lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, meskipun kami harus beribadah secara online, tetapi tidak membuat kami menjadi surut ya Bapak di dalam keimanan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan hidup kami di dalam tangan penyertaan. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Lause Mega. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Nah, Tuhan cinta saya sebagai Lause, Tuhan cinta anak-anak sekalian, Tuhan cinta kita semua. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Ibadah kita hari ini, kita bertemu 2 minggu lagi ya adik-adik sekalian. Mari kita semangat untuk mengikuti ibadah online GKI Jambi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.